Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk kembali kita menyimak data-data berikut ini. Ya, ini adalah laporan pengaduan PMI per Januari hingga Desember 2024. Nanti saya minta juga Mbak Trisna kalau ada data ya, nanti kita saling melengkapi. Ini 142 kasus artinya meningkat hampir 80% dibanding tahun 2023. Dari mana negara asal pengaduan itu? Ya, tidak jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia, kemudian yang jauh nih dari Kongo dan Arab Saudi. Data ini dari Kementerian P2MI ya, yang kami himpun per bulan Januari 2025. Oke, kalau bicara data atau statistik, ini banyak sedikit atau seperti apa menurut Anda? Satu pun tuh banyak gitu kalau menyangkut nyawa ya kan. Nah, tapi yang unik di sini pengaduan masih banyak juga dari negara Saudi atau negara Timur Tengah. Nah, sekarang banyak nih modus-modus baru untuk mengirim pekerja migran ke Timur Tengah. Padahal itu telah telah dimoratorium, akhirnya telah diberhentikan sementara, ada di Kepmen 260 sejak tahun 2015. Artinya apabila pengaduan itu masih banyak, bisa kita bayangkan bahwa pengiriman pekerja migran juga sebenarnya secara diam-diam dilakukan ke beberapa negara itu. Banyak temuan dari kami di wilayah itu memang masih mengirimkan pekerja migran ke wilayah-wilayah Timur Tengah yang padahal sudah di moratorium dari Kepmen ini. Maksudnya ini juga nggak jelas akhirnya. Sempat ada pembukaan sementara, sempat ada tapi di moratorium kembali. Nah, inilah yang menimbulkan beberapa ya, bahkan banyak yang terancam hukuman mati loh. Betul. Di Arab Saudi ya. Nah, menurut Anda kita punya kementerian yang sekarang harusnya melindungi PMI kita yang apalagi sudah terancam hukuman mati seperti itu ya? Iya, saya sepakat. Jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran harus juga beracuan pada nomenklatur kementeriannya, yakni untuk melindungi bukan menempatkan. Karena saya mungkin nyambung dari kemarin Presiden Jokowi 3 hari sebelum beliau lengser dari kepemimpinannya, tepat di tanggal 17 Oktober, mengesahkan satu perpres mengenai tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun perpres itu jalannya mundur, maksudnya perpres itu diteken di Oktober, tapi ada date yang harus dilakukannya itu due date-nya di Agustus. Nah, itu masih saya sempat bingung. Ini backslide sangat ini mengenai perpres penempatan dan perlindungan. Dan di perpres ini ternyata juga balik ke undang-undang yang lama. Jadi undang-undang yang lama 39 tahun 2024 tentang penempatan PJTKI, masih bahasanya masih TKI, itu membedakan antara perlindungan dan penempatan. Perpres ini balik ke situ, sedangkan undang-undang PMI kita sudah ngomongin perlindungan, semuanya adalah perlindungan. Mulai dari sebelum bekerja, mulai dari bekerja sampai ke setelah bekerja dan anggota keluarganya. Nah, ini ada satu perpres yang backslide, dan perpres ini sudah kadaluarsa beruntungnya di 2024 kemarin, dan harapannya kementerian baru ini mengkoreksi kembali perpres ini. Kalau memang tidak baik, nggak usah lagi untuk diteken lagi atau terbitkan perpres baru. Dan ada rencana aksi nasional TPPU yang sampai sekarang habisnya di 2024, itu perlu diperpanjang lagi. Dan ada satu run lagi yang masih mandek di meja presiden. Waktu di era Pak Jokowi ada RUN GCM, jadi rencana aksi nasional bagaimana Global Compact of Safe, Orderly and Regular Migration itu diterapkan. Itu yang penting. Ya, Pak Dev, sebenarnya kalau bicara regulasi aturan main kita itu sudah cukup lengkap dan komprehensif ya. Tinggal bagaimana implementasinya, pengawasannya. Saya coba melihat secara faktor sejarah. Anda juga sempat mengulik soal sejarah tadi. Kita ini kan sudah punya jalur perdagangan, jalur rempah. Zaman kita masih Kerajaan Melaka ya dengan negeri jiran. Tetapi di titik-titik keluar masuk itu masih banyak juga aparat kita yang kata Mbak Trisna tadi oknum yang nakal, tapi kalau oknumnya sekebon, sekelurahan ya, itu gimana Pak? Takutnya ini koordinasi lintas sektoral itu hanya berhenti, hanya di ruang meeting. Sementara nanti di lapangan kita punya TNI Angkatan Laut, Bakamla, atau Kemlu dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Dev?
Ya tentunya harus ada kepastian hukum dan harus ada penegakan hukum dan juga ada keterbukaan dan transparansi, dan ini ya harus dimulai dari atas. Dan tentunya dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini jelas menunjukkan soliditas di tingkat atas. Nah, dan itu harus diturunin ke bawah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pemeriksaan secara berkala, ya kan tiap instansi itu memiliki fungsi inspektoratnya untuk melakukan penelitian dan juga penyidikan akan sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan, sejauh mana efektivitas peran pemerintah dan juga kehadiran daripada instansi tersebut kepada pelayanan kepada masyarakat, dan juga laporan masyarakat bisa dilakukan secara langsung terbuka, baik ke kantor Wapres atau kantor Presiden ataupun juga instansi-instansi lainnya, bila mana dilihat dirasakan aparat itu bukannya membantu akan tapi menyusahkan karena ada pungli dan lain sebagainya berikutnya, dapat dengan mudah disampaikan di laporan resmi, ataupun juga kalau ada yang mengambil jalur-jalur dengan menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, yang pasti kami di DPR itu selalu mendukung untuk perbaikan, untuk melakukan efisiensi, untuk melakukan reformasi di dalam setiap lembaga pemerintahan untuk menuju yang lebih baik. Begitu. Pak Dev, bisa nggak sih melalui jalur diplomasi kita, saya tidak bermaksud mengatakan intervensi hukum negara tetangga, tapi mungkin di bawah meja kita bisa melakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif antar pemimpin tiap negara gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, tentu kita bisa menyampaikan permasalahan keluh kesah yang dihadapi dan dirasakan oleh warga kita. Kita bisa buat desk dan pelaporannya, seperti yang terjadi waktu dampak dari DWP kemarin. Perdana Menteri Malaysia membuka desk pelaporan langsung di kantor Perdana Menteri, jadi warganya yang merasa diperas segera melapor, dan itu langsung disampaikan ke pemerintah Indonesia dan kita langsung menyikapinya dengan menindaklanjutinya. Nah, hal yang serupa juga kita lakukan, dan ini adalah tugasnya dari P2MI ya. Memang pertama kan tadi disampaikan bahwa mereka memiliki target angka berapa orang yang mau dikirim setiap tahunnya. Nah, tapi juga tadi seperti disampaikan bahwa bagaimana dengan perlindungan workers kita, migrant worker kita. Nah, ya inilah fungsi daripada P2MI juga untuk menyerap aspirasinya, menindaklanjutinya, ya. Apakah juga disampaikan di level atas sehingga permasalahan yang ada bisa langsung diadres dan mendapat perhatian dari Perdana Menteri untuk langsung ditindaklanjuti dan juga diselesaikan hingga di tingkat bawah. Dan kalau perlu dari parlemen, ya, dari parlemen Malaysia dan juga dari DPR RI, kita bisa membuat joint task force dan juga bisa kita disampaikan di tingkat ASEAN sehingga baik definisi, aturan, dan juga permasalahan ini dapat diselesaikan di setiap negara sehingga tidak ada lagi intrik-intrik ataupun konflik-konflik yang bisa muncul di kemudian harinya. Ya, Pak Dev, dengan warga negara Indonesia yang lebih 2 juta jiwa, contoh misalnya di Malaysia saja, harusnya kita punya bargaining power, bargaining position yang cukup kuat di negara tetangga kita itu ya Pak ya? Tentunya. Tapi ya ini harus semua sisi ya. Dari pemerintah bisa membuat regulasi berbagai macam. Kita bisa membuat pelatihan berbagai macam. Tapi kalau masih ada warga kita yang ingin mengambil jalan pintas, yang terus juga mohon maaf kata, dibodoh-bodohi oleh oknum, tergiur dengan godaannya, sehingga mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi, sehingga akhirnya terperangkap di dalam TPPO. Nah, itu pasti akan selalu muncul masalah-masalah ini. Jadi ya dari semua sisi itu harus berjalan. Dari sisi pemerintah harus membuat regulasi, memudahkan dan juga mempercepat. Nah, tapi juga ada kesadaran juga dari masyarakat untuk jangan sampai mudah tergiur dengan rayuan-rayuan orang-orang ini, sehingga mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi. Iya, baik Pak. Diskusi kita, saya tengah berdialog dengan Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta. Namanya panjang sekali Mbak Trisna. Dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mbak Trisna, Anda perlu dukungan apa dari DPR atau pemerintah, harusnya kita dukung apa kalau dari aspek
regulasi. Kalau menurut saya sebenarnya regulasi kita cukup banyak dan kuat gitu. Tapi celahnya di mana yang harus diperbaiki? Ya, jadi sekarang ada revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 untuk direvisi. Dan saya harap revisi ini bukan hanya untuk revisi untuk mengganti nomenklatur dari badan menjadi kementerian. Ini juga perlu untuk dilihat lagi apakah kesesuaian antar implementasi yang ada di daerah itu juga berjalan secara memadai. Itu juga penting. Apa untuk hal dilihat. penting yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam revisi undang-undang itu? Misal kerap kali dari undang-undang PPMI ini beririsan ketika dengan undang-undang TPPO. Sehingga penting juga undang-undang TPPO ini untuk direvisi. Karena mengingat usianya sudah lebih dari 17 tahun atau bahkan 18 tahun. Sehingga nomenklatur atau pembahasan atau bahasan mengenai modus baru perdagangan orang itu belum ditangkap dalam undang-undang ini. Misal kalau yang Pak Dev katakan tadi ke Kamboja ataupun Myanmar, judi online ataupun scamming, itu kan kita bisa artikan itu TPPO modus baru gitu. Tapi itu juga gagal ditangkap oleh ini. Dan itu kerap kali ada irisannya dengan UU PPMI. Sehingga sering sekali UU PPMI yang sanksinya merupakan sanksi administratif dipakai sanksi bukan administratif ya, lebih rendah daripada UU TPPO karena itu merupakan tindak pidana sehingga sanksinya lebih rendah di UU PPMI. Nah, harus ada kesinambungan sehingga tidak ada upaya pengkelabuan hukum sehingga menggunakan undang-undang PPMI sebagai yang dijeratkan pada pelaku TPPO. Ini kerap kali terjadi. Bukan pengelabuan hukum, berarti masih ada celah. Iya, itu penting untuk diperiksa kembali. Oke, menarik. Pak Dev, kita punya aturan main, payung hukum, regulasi yang sebenarnya cukup bagus ya, tapi implementasinya sering jadi persoalan di tengah kepungan para oknum. Pak Dev, ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini di masa datang, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, tentu kita terus melakukan baik revisi di dalam segi undang-undang kita, terus perbaikan juga dalam pelayanan masyarakat, komunikasi kepada masyarakat umum, dan juga menggunakan semua channeling yang ada untuk pemerintah bisa terus melakukan koreksi demi koreksi. Ya, dengan adanya diciptakan kementerian-kementerian baru kan bukan hanya untuk sekedar memberikan akomodasi politik kepada partai pendukung pemerintah, tapi untuk memberikan pelayanan lebih baik karena untuk mendukung visi misi dan juga target pemerintahan selama 5 tahun ke depan ini. Nah, tentu membutuhkan kerja keras dan yang komunikasi yang intens dan juga terus perbaikan dari berbagai macam institusi dan sektor untuk memastikan pemerintah itu hadir bukan untuk menyulitkan, akan tapi justru untuk memudahkan. Ya, jadi kalau dulu tuh kita selalu dengar bukan slogan ya, tapi omongan bahwa ya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu. Justru sekarang itu yang dengan besarnya jumlah pemberitaan saat ini, dengan banyaknya kementerian yang ada, justru harus bisa menyelesaikan setiap titik persoalan yang ada, termasuk di hari ini mengenai migrant worker kita. Jadi apakah itu berkaitan dengan penyeludupan orang, perlindungan warga kita, pendidikan warga kita di sana, kesejahteraan warga kita di sana, kepastian hukum mereka di sana seperti apa, ya itu harus tercover dengan baik sehingga kehadiran mereka di sana ya memberikan sumbangsi yang besar. Ya, tadi seperti katakan, bukan hanya devisa saja, tapi juga bagaimana cultural exchange dan juga mempererat kerjasama kita untuk generasi berikutnya. Ya, baik, kita setuju. Kita berharap bahwa ini kasus terakhir. Ya, saya mendukung Mbak Trisna mendorong revisi Undang-Undang 18 2017 dan tentunya kita banyak berharap di pundaknya Pak Dev ya ini bisa mendorong pemerintah, mengawasi pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja migran kita. Jangan cuma jadi agen pengiriman PMI tapi juga perlindungan pekerja migran Indonesia. Pak Dev, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami Pak Dev. Terima kasih juga Mbak Trisna, tetap semangat dalam berjuang ya. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita dan pemirsa tetap bersama kami karena NTV Prime masih akan terus berlanjut dengan beragam berita lainnya. Kami segera kembali.